Hai kawan cerita, hari ini kita ketemu lagi dengan podcast BPS Provinsi Sumatera Utara. Pas Kaliba. Alhamdulillah kita hari ini kedatangan tamu yang luar biasa. Seseorang yang perlu untuk kita ikutin, kemudian petuah-petuah beliau yang perlu kita tindak lanjut ke depan. Sebelum kita menyapa beliau, barangkali kita sapa dulu dengan pantun, setelah itu baru saya berbincang dengan beliau. Badan Pusat Statistik, gudangnya informasi dan data statistik. Cakep. Kalau mau cuti, jangan lupa dengan si imut. Nah, cakep. Artinya Pak? Inilah tamu kita hari ini, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik. Marilah kita sambut Pak Muhammad Edi Mahmud, SSI MP. Selamat datang Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Selamat datang di kota, kayaknya nomor 3 di Indonesia ya Pak, besarnya, Kota Medan. Sepertinya Pak, kita santai aja ya Pak. Santai. Ya, siap. Kita bincang-bincang. Kita sebenarnya sangat butuh dengan pengalaman-pengalaman Bapak untuk membawa BPS ini ke depan yang luar biasa. Boleh ya Pak, kita mulai ya Pak? Boleh. Ya kita minta izin dulu kan ya, kawan cerita. Kita minta izin dulu sama Bapak kita. Pak, ke tahun 2020-2024 itu kita punya visi BPS, penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Kita tahu BPS punya visi seperti itu karena ada visi nasional yang mengikat untuk BPS ke depan dan mendukung itu. Sekarang kan udah 2024 ini ya Pak. Ya. Iya. Mungkin Bapak bisa cerita ke kita, ke para pemirsa, ke kawan cerita kita, sampai di mana sih Pak kita bisa untuk memahami dan menyempurnakan visi kita itu di dalam tata negara kita. Barangkali boleh Pak. Nah, siap. Siap. Apanya? Kita nyebutnya apa? Kawan cerita ya? Kawan cerita. Kawan cerita yang saya hormati. Terima kasih nih sudah diundang di podcast BPS Provinsi Sumatera Utara. Jadi ini tahun 2024 adalah tahun terakhir dari Renstra kita ya. Iya, Renstra. Yang tadi sudah disebutkan visi misinya. Tahun depan kita akan memulai Renstra baru. Nah, memulai Renstra baru tadi sekali lagi harus sesuai dengan Renstra juga yang secara negara nasional. Nah, memang Renstra yang sekarang lagi disusun nih Pak. Iya. Draftnya sudah, kita lagi pembahasan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi. Nanti kita juga akan bahas di level pimpinan, kemudian akan kita putuskan arah pembangunan BPS ke depan 5 tahun. Nah, sekali lagi di dalam membangun itu ya tadi harus menyesuaikan dengan Renstra nasional. Apa yang akan dilakukan secara nasional, kita sebagai bagian dari pemerintah, maka kita harus mengikuti atau berpartisipasi untuk bisa Renstra secara nasional itu bisa terpenuhi dengan partisipasi BPS. Tentunya kita sudah tahu semua kalau partisipasi BPS ya berarti tidak jauh-jauh lah dari data yang ada. Barangkali itu Pak, kalau terkaitan dengan Renstra kita terhadap Renstra nasional. Iya. Berarti kan selama 4 tahun 2020 sampai dengan 2024
visi kita sebagai penyedia data statistik berkualitas itu untuk mendukung pembangunan nasional ya Pak ya. Ya. Setelah itu kita lalui Pak, berarti berbagai macam ya alhamdulillah mungkin hasil ya Pak ya. Hasil apakah dalam bentuk pembinaan yang kita lakukan terhadap instansi ya Pak ya, instansi, apakah itu pembinaan statistik sektoral, salah satu contohnya itu. Barangkali Bapak bisa cerita Pak, progres di dalam pembinaan statistik sektoral. Sebenarnya kenapa sih Pak kok kita membina statistik sektoral ya Pak ya, yang di kementerian, lembaga, atau kalau kami di daerah di dinas instansi ya Pak. Ya. Boleh ya Pak? Ya. Jadi begini Pak, kalau kita melihat kebutuhan data untuk kepentingan pembangunan, ragamnya sangat banyak. Iya, siap. Jumlahnya banyak, ragamnya banyak, Pak. kedetailannya, cakupannya banyak. Nah, oleh karena itu barangkali kalau BPS mau lakukan itu semua dengan kondisi sumber daya yang kita miliki, SDM, waktu, tenaga dan sebagainya, barangkali kita tidak memungkinkan untuk melakukan itu semua. Oleh karena itu, ke depan kebutuhan data untuk monitoring, perencanaan, monitoring, evaluasi akan semakin banyak. Oleh karena itu, kita juga melihat nih kondisi di luar sana. Ada sumber-sumber potensi data yang harusnya bisa kita manfaatkan bersama. Salah satunya adalah sumber data yang berasal dari data-data administratif. Yang dihasilkan kalau pada level nasional, kementerian lembaga, tetapi kalau pada level daerah mungkin dinas, instansi ya dan sebagainya, itu potensinya besar. Nah, ada kewajiban moral dari BPS untuk menyamakan atau meningkatkan kualitas dari data yang dihasilkan kementerian lembaga itu, kementerian dan dinas instansi itu supaya meningkat. Agar suatu saat data ini katakanlah secara sederhana levelnya sudah sama dengan BPS. Nah, saat itu barangkali ya kalau dari sisi manfaatnya akan jauh lebih besar, karena data itu kemudian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk perencanaan monitoring pembangunan. Oleh karena itu perlu barangkali bagi BPS punya tanggung jawab untuk meningkatkan. Jangan sampai nih, kita kan juga kalau kita mengacu kepada sistem statistik nasional, SSN, ada tanggung jawab kita ketika bicara statistik sektoral. Apa yaitu membina statistik sektoral. Jadi dari sisi regulasi di SSN, konsep SSN besarnya kita ada tanggung jawab yang tercari di sana. Dari sisi manfaat dan tanggung jawab moral kita juga harusnya memang bisa membina kementerian lembaga dinas supaya menghasilkan data yang sebanding atau setara dengan kualitas data yang ada di BPS. Itu Pak, barangkali penting. Berarti sekarang kan kita bicara tentang kualitas ya Pak. Kualitas data yang dihasil. Kita berharap kualitas data yang dihasilkan oleh kementerian lembaga ataupun oleh provinsi, kabupaten kota itu mungkin berbicara tentang kualitas, mungkin metadatanya juga sudah terukur, kemudian interoperabilitasnya ya Pak ya, itu istilahnya ini. Berarti pembinaan itu akan tetap kita lakukan ke depan ya Pak? Kita lakukan ke depan supaya nanti ada pada satu saat barangkali ya Pak, yang Perpres 39 2019 satu data Indonesia itu akan bisa dimaknai bukan hanya oleh BPS gitu ya Pak? Jadi memang itu Pak, di dalam Perpres nomor 39 ya tahun 2019 tentang satu data Indonesia juga strategi jelas kan tugas BPS di sana, membina statistik sektoral, kemudian kita harus membina mereka supaya punya standarisasi data, gitu. metadata yang jelas, itu sebetulnya tujuan besarnya nanti akan ke sana. Ini mulai tahun kemarin ya barangkali tahun 2023, kemudian tahun ini berlanjut. Kita BPS sudah semakin
intensif, Iya. masif. Kalau biasanya terstruktur, masif. Yang TSM apa terstruktur, S-nya apa? Evaluasi pembangunan statik sektor. Nah, jadi itu semakin besar ya, semakin masif, supaya sebetulnya ada percepatan peningkatan kualitas data yang dihasilkan oleh kementerian atau lembaga, atau kalau di daerah ya dinas dan instansi. Iya, oh gitu. Berarti apa yang menjadi tantangan atau peluang kita di visi yang lama, itu semakin kita jewantahkan untuk pembangunan ke depan mulai 2025 ya Pak ya. Nah, ya. Jadi kalau yang visi yang baru, Renstra yang baru, Pak. Teman-teman sekarang sudah menyusun, kita sudah berdiskusi banyak, berdiskusi banyak. Kemudian Renstra yang baru kita juga sudah mulai mempertimbangkan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi, misalnya adanya perubahan, ekosistem data, revolusi data, kebutuhan data yang semakin meningkat, adanya kemajuan teknologi dan sebagainya, itu harus kita pertimbangkan. Makanya kebutuhan, jadi kita mempertimbangkan dari segala sisi. Kebutuhannya begini, ekosistemnya begini, di luar sana regulasi seperti ini. Kemudian di dalam sendiri, di BPS internal, ada kendala atau tidak, atau peluangnya apa? Kesediaan sumber daya manusianya, kesediaan yang metodologi, infrastruktur dan sebagainya, itu yang menjadi pertimbangan ketika kita menentukan langkah untuk membuat Renstra untuk tahun 2025 sampai dengan 2029. Itu, Pak. Siap. Makanya di draft itu kalau saya baca ya Pak, visi BPS itu, BPS menjadi institusi statistik yang berkelas dunia ya, yang kelas dunia, yang andal, independen dan terpercaya. Barangkali visi yang ini berawal dari visi yang lama ya Pak, pengejawaban yang lama, kemudian sejalan dengan pembangunan nasional arahnya ke depan gitu ya Pak. Berarti kalau kita melihat, kawan cerita, berarti pembangunan di BPS itu, pembangunan statistik BPS itu semakin lama semakin merangkum, semakin memaknai akan pembangunan nasional. Begitu ya Pak Deputi ya? Betul. Jadi pembangunan atau pengembangan dari BPS itu sendiri berusaha mengikuti tone atau irama dari nasional, kita ikutin. Karena bagaimanapun juga BPS itu adalah lembaga pemerintah yang punya tugas mengeluarkan data statistik resmi pemerintah. Pak, saya masuk BPS itu 1991 Pak. Saat itu di kabupaten kota itu Pak, kota itu mungkin ya baru 10 orang atau berapa orang gitu ya. Pas masuk itu yang mohon izin Pak, yang sarjana itu mungkin baru 1 atau 2 ya Pak. Kalau sekarang Pak, adik-adik kita terutama dengan dari Polstatistis itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa untuk kemajuan di kabupaten kota, di provinsi ataupun di nasional. Sangat beda saya lihat Pak. Kalau dulu masih pakai pakai teling-teling itu, teling-teling masih ingat sensus penduduk ke 1990 ya Pak. Kalau sekarang kan udah pakai capi segala macam. Kalau itu kan berarti kita harus menyiapkan kualitas SDM ya Pak. Betul. SDM yang unggul. Mungkin Bapak bisa cerita ke kita program peningkatan kualitas SDM BPS itu seperti apa ya Pak? Kalau sekarang Pak, tantangannya berbeda, kebutuhannya berbeda, maka kualitas sumber daya manusianya juga harus ditingkatkan. Dengan kemajuan teknologi, kan pegawai kita juga sekarang sangat banyak dari lulusan STIS ya, adik-adik kita lulusan STIS banyak. Tiap tahun kita menghasilkan sekitar 600 orang. 100 orang untuk kepentingan kementerian lembaga, 500 untuk BPS, dan kita sebar ke seluruh kabupaten kota di Indonesia.
Tapi memang ketika bicara pendidikan di bangku kuliah, mungkin gitu ya, mungkin ya, nggak semuanya, nggak selalu akan kemudian akan berbeda dengan kebutuhan yang di lapangan. Perlu juga, meskipun saya yakin gitu kemampuan mereka sudah mampu lah untuk meningkat, tapi perlu juga pemahaman tentang bicara statistik resmi pemerintah, official statistik. Kalau sekarang barangkali ke depan kita juga memfokuskan ini pengembangan kualitas, kapabilitas BPS. Nah, contoh barangkali mulai tahun ini nih, tahun ini kita sudah menyusun kursus nih, kayak kursus sekian minggu, meskipun secara online secara online LMS. Untuk hampir semua pegawai di kabupaten kota di Indonesia. Khusus tentang masalah keneracaan. Kebetulan ini di unit kerja saya, inilah yang kemudian nanti ke depannya kita harus selalu begitu untuk meningkatkan kapasitas pegawai. Ya harus kita tingkatkan melalui workshop bisa, terus kemudian kursus nggak selalu offline online dan sebagainya, bisa lah dengan kemajuan teknologi kita bisa lakukan. Ini semata-mata supaya nanti antara gap kebutuhan SDM, kualitas SDM dengan kebutuhan yang di luar itu dengan gap ketersediaan maupun kualitas SDM yang kita miliki semakin kecil. Jadi sehingga satu saat semua pegawai kita, mau dia di bagian teknis atau administrasi, semuanya akan siap untuk melaksanakan. Nah, ini yang menjadi fokus kita ke depan, Pak. Namanya sumber daya, kan ada SDM, infrastruktur, anggaran, dan sebagainya. Ini yang, dan kalau menurut saya sumber daya manusia inilah yang paling penting, karena ini adalah sebagai penggerak dari semua pekerjaan kita, transformasi apapun, proses bisnis apapun yang menjalankan adalah SDM. Komponen paling penting gitu, dari suatu ini kegiatan. Apalagi sekarang udah zaman fungsional ya Pak. Jadi kalau dulu kan bidang statistik ekonomi, bidang statistik distribusi gitu ya, aja dia ngurus distribusi aja. Kalau sekarang kan antar itu kan bisa ya pindah. Makanya yang paling penting tadi adalah peningkatan kualitas ya Pak. Kualitas SDM. Wah, kawan cerita nggak terasa lumayan juga kita mendapat petuah dan beberapa hal yang sangat penting untuk kita laksanakan di daerah. Sebenarnya Pak, kami pengen lama Pak podcast seperti ini, tapi waktu juga ya Pak, waktu juga. Namun Pak, satu kebanggaan bagi kami. Di Sumatera Utara, Bapak bisa berkunjung, kalau nggak salah baru pertama ya Pak ya? Iya, saya baru pertama kali. Luar biasa, berarti saya orang yang beruntung. Saya orang beruntung bisa langsung podcast dengan Bapak Deputi. Kami yakin Bapak punya nuansa ataupun pituah-pituah untuk anak-anak Bapak di Sumatera Utara. Banyak Pak, lebih kurang 1.000 Pak. 1.000 orang ASN BPS di Sumatera Utara. Mungkin ada beberapa hal barangkali yang Bapak bisa pesankan ke kami untuk kami tindak lanjut ke depan di seluruh Sumatera Utara. Boleh Pak? Iya. Siap. Jadi untuk teman-teman semua di BPS se-Sumatera Utara, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman yang lain juga sama, barangkali BPS ini adalah rumah besar kita, rumah kita bersama lah. Apa yang terjadi dengan BPS, mau baik buruk itu tanggung jawab kita. Kita memang selalu menginginkan BPS makin maju, semakin bermartabat, diakui keberadaannya. Apalagi tadi kalau melihat visi misi yang akan datang tuh Pak. Iya Pak, betul. Berkelas dunia. Berkelas dunia. Andal, terpercaya, independen. Wah, luar biasa tuh. Sudah lengkap ya Pak. Untuk mencapai itu semua, kita semua harus bekerja sama.
bahu-membahu, Iya. saling dukung, saling menyokong, saling berkolaborasi untuk kemajuan BPS. Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang ada di BPS se-Sumatera Utara, Bapak Ibu semua adalah bagian terpenting dari BPS. Iya. Bagian terpenting dimanapun teman-teman itu ditempatkan, ditugaskan. Mau di tim apa, mau di bagian administrasi, di bagian apa, Bapak Ibu adalah bagian terpenting dari BPS. Dan saya mengingatkan, kalau Bapak Ibu adalah bagian terpenting, maka saya anggap Bapak Ibu semua itu adalah orang-orang penting bagi BPS. Maka kalau kita sering membaca cerita-cerita orang, bagaimana orang-orang penting itu karakternya berbeda dengan orang biasa. Kita. Maka berlakulah atau jadilah orang penting. Karena Bapak Ibu adalah penting dengan apa? Dengan cara mari kita bersama-sama bekerja dengan baik, menjaga amanah yang diberikan kepada kita semua di BPS untuk terus memajukan BPS. Saya yakin setiap kebaikan dari yang Bapak Ibu kerjakan untuk kemajuan BPS, kalau di Sumatera Utara pasti juga akan berdampak baik kepada Provinsi Sumatera Utara. Saya lah bangga kalau kita memberikan kebaikan, berdampak baik pada orang, itu kita akan menjadi orang yang baik. Iya. Katanya sebaik-baiknya orang adalah orang yang memberi manfaat pada bangsa. Iya. Percayalah kalau kita kerja di BPS, meskipun kita yang menghasilkan data itu menjadi dasar kebijakan, program pembangunan itu kemudian berdampak kepada orang, kita juga punya andil kebaikan di sana. Iya. Jadi saya sekali lagi mengimbau, mari kita sama-sama berpegangan erat, saling membantu, saling menjaga, kolaborasi, koordinasi untuk selalu menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada BPS, karena tanggung jawab BPS adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak ada orang lain yang akan menjaga rumah besar kita kecuali kita. Tidak ada orang lain yang akan menjaga martabat BPS kecuali kita. Mari kita sama-sama untuk bekerja dengan baik, bersemangat, dan sekali lagi berusaha untuk yang terbaik untuk BPS. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberi kemudahan bagi kita, memberikan kesehatan pada teman-teman semua, memudahkan setiap langkah kita dalam menjalankan, dan selalu melimpahkan kebahagiaan bersama Bapak Ibu semua, bersama keluarga masing-masing. Barangkali itu Bapak bukan kan, reminder buat kita semua, artinya mengingat buat saya maupun buat teman-teman semua, gitu Pak. Luar biasa, kawan cerita. Kedatangan Pak Deputi Nas sangat-sangat menginspirasi kita di daerah Sumatera Utara. Satu hal penting yang beliau sampaikan tadi, kita adalah orang-orang penting untuk membangun rumah besar kita, BPS. Oke, kawan cerita, sebelum kita akhiri podcast kita, Pak, pas sekali kita punya pantun untuk Bapak kita. Nanti saya juga punya pantun juga podcast. Sampailah kita di penghujung acara. Semoga Pak Deputi berkenan untuk kembali mengunjungi kita. Terima kasih yang tak terhingga Pak Deputi atas seringnya, atas petuahnya untuk kami di Sumatera Utara. BPS bersama pasti sukses 2024 lebih baik. Terima kasih Pak Deputi. Terima kasih. Saya sebelum menutup saya pengen pantun juga. Siap Pak Deputi. Tanaman kaktus tumbuh indah di bawah di bawah terik sinar matahari. Sukses terus podcast Pas Kalibah. Berjumpa kembali di lain hari. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Deputi. Terima kasih.